Kisah misteri di sekitaran pintu air Jagir ini bukan muncul setahun 2 tahun belakangan ini. Ini sudah ada sejak bertahun-tahun silam. Berdiri megah di tengah keramaian lalu lintas, pintu air Jagir menyimpan kisah yang panjang sejak masa lampau. Konon, pada waktu kerajaan Kubilai Khan hendak menyerang kerajaan Kediri, di pintu air inilah bala tentara Mongol itu melabuhkan armada perangnya. Tidak hanya menyimpan sejarah zaman kerajaan, pintu air Jagir ini juga jadi saksi kekuasaan kolonial Belanda di kota Surabaya. Sebab bangunan megah ini merupakan salah satu peninggalan Belanda di kota Surabaya. Melintasi masa dan generasi, pintu air Jagir sekarang punya banyak fungsi. Selain tentu saja untuk pengairan, pintu air ini juga diandalkan sebagai pengendali banjir di kota Surabaya. Namun, di balik kemegahan dan sejarah panjang yang menyertainya, pintu air Jagir menyimpan banyak misteri. Warga sekitar percaya kalau pintu air ini dijaga oleh sosok penunggu tak kasat mata. Cerita mistik pun beredar di sekitar area pintu air yang sangat legendaris ini. Mulai dari kisah tentang siluman buaya putih, hingga kisah sosok gaib bertubuh besar dan tinggi yang dipercaya sebagai penjaga pintu air ini. Selain itu, warga sekitar juga konon terkadang mendengar suara-suara asing yang tidak jelas asal-muasalnya. Bapakku kan juru sini waktu cekel irigasi. Itu hal yang gaib itu pernah, cuman nggak pernah melihat sendiri keadaannya bagaimana rupanya, nggak pernah, Mas. Cuma ya kadang-kadang ada terdengar suara-suara qasidah. Kalau tiap malam Jumat itu pasti ada. Justru yang paling nanti itu sebelah kini Dewi. Ya ini pintu maksudnya pintu Oh, pintu. Pintu di dalam itu terdengar suara. Itu dulu waktu tahun-tahun yang lalu ya terdengarnya ya kedengeran itu cuma dari bawah itu, tapi ya enggak tahu rupanya kayak gimana, enggak tahu, namanya gaib ya, kita kan cuma manusia awam, jadi antara percaya dan tidak itu terserah orangnya. Cuman kalau aku itu pernah dengar dulu. Beragam misteri di balik mitos dan cerita mistik membuat segelintir orang menganggap bangunan yang kini dijadikan salah satu cagar budaya kota Surabaya itu dianggap angker. Lalu, seperti apa penampakan pintu air Jagir di malam hari? Bagaimana kesaksian warga tentang kejadian-kejadian di luar nalar di pintu air fenomenal ini? Gue dan tim tanda-tandanya siap mengungkap berbagai kisah mistik dan misteri di balik kemegahan dan keanggunan bangunan legendaris ini. Kita belum makan nih, dari tadi kita belum makan malam, guys. Ser, kita bakar ayam, Ser. Sini, Ser. Ya emang cuma punyanya ayam sih kebetulan. Iya. Bikin yang enak ya. Awas lo nggak enak. Ntar gue bagi yang kecil tapi. Ya, gila. Thank you. Kita bakarnya di styrofoam aja ya, pakai Iya, kayak kemarin ya. Karena tadi udah matang nih, jadi tinggal diangetin doang. Waktu itu gue meluncur ke pintu air Jagir ini pas menjelang malam hari. Gue tuh disambut dengan kekaguman yang sangat luar biasa karena melihat arsitektur khas kolonial Belanda gitu ya, yang megah, elegan, berwibawa. Lu bisa bayangin kan bentuknya tuh yang kayak khas kolonial gitu ya kan. Gue ngerasa kagum banget di sana, men. Terus penerangan jalan di sana gitu membuat kayak seolah-olah gue tuh disambut dengan baik ada di sana. Satu lagi yang bikin gue kagum di sana adalah gue dari jauh udah disambut sama deras sama kerasnya air dari pintu air itu. Gue meluncur ke pintu air Jagir menjelang malam. Suara deburan air yang deras dan keras seperti menyapa gue dari kejauhan. Asli, gue suka banget tempat ini, men.
Ngeri rasanya menyaksikan dari dekat aliran air keluar dari pintu megah ini. Gue nggak ngebayangin gimana kalau ada orang yang berani turun ke tengah aliran arus air yang deras ini. Yakin sih, kemungkinan selamat itu pasti tipis banget. Dan dari seorang warga yang sejak kecil sering menghabiskan waktu di pintu air Jagir ini, gue denger cerita tentang sebuah kejadian tragis yang menimpa seorang pria di sini. Banyak versi tentang kejadian ini. Ada yang menyebut pria itu dilanda frustasi dan akhirnya bunuh diri. Tapi ada juga yang mengatakan ada bisikan gaib yang tiba-tiba mendorong pria itu terjun ke dalam kali. Sengaja bunuh diri tuh, Mas. Itu anak Lusari itu nggak tahu masalah perempuan atau gimana. Atau ada pembisik-pembisik? Ya itu kurang paham. Soalnya dia langsung loncat. Ya masa bisa ditanya, dia ketemunya udah meninggal. Seperti bangunan peninggalan Belanda umumnya, pintu air Jagir juga memancarkan energi yang luar biasa. Ini gua rasakan saat memasuki lorong di mana-mana terdapat besi baja besar sebagai pengatur beberapa pintu airnya. Gue ngerasain sesuatu yang aneh di sini. Mungkin karena terbawa cerita Pak Sugeng yang gue temuin tadi. Tapi ya, tempat ini tuh katanya memang masih kental sama mitos-mitosnya. Jadi sampai sekarang, sampai saat ini kata Pak Sugeng masih ngeliat kejadian-kejadian dan suara-suara aneh di sana. Bahkan Pak Sugeng pernah langsung melihat kejadian salah satu pekerja pintu air itu mengalami kejadian yang sangat aneh. Nanti akhir-akhir kemarin tuh waktu ngecat ini Mas ya, ngecat ini terdengar waktu masang kapuding nanggonin 2000 itu pas malam Jumat kalau nggak salah ya, yang masuk ke dalam mau nyencang itu persis ya tidak sekitar jam 5:30. Itu dia didatangi antara sadar dan enggak, itu didatangi kayak nonik-nonik londo. Dia tuh kan mau lembur, contohnya ceritanya tuh mau lembur, bahkan semua sini diceritain sama wong itu Mas. Terus nggak jadi, katanya jangan pernah mengganggu, boleh kerja tapi jangan pernah mengganggu, cuman gitu toh. Semakin banyak cerita yang gue dengar dari Pak Sugeng, semakin besar juga rasa penasaran di hati gue. Bukannya mau nantangin sih, tapi kepingin aja ngelihat spot yang disebut Pak Sugeng sebagai spot spooky dan juga creepy. Dan ternyata kisah misteri di sekitaran pintu air Jagir ini bukan muncul setahun 2 tahun belakangan ini. Ini sudah ada sejak bertahun-tahun silam. Salah satu kisah yang terekam jelas dalam ingatan Pak Sugeng adalah ketika bangunan pintu air Jagir direnovasi pada tahun 1980-an. Melihat bentuk pintu dengan gaya arsitektur lama ini, apa yang ada di pikiran lo sob? Tentu aja teknologi yang kuat dan hebat ketika pembangunan pintu air ini, ya kan? Ternyata ada cerita horor juga yang berkaitan dengan pintu air ini. Dulu, siapa yang sangka pintu ini bentuknya masih manual? Bentuk manual ini juga mendapatkan bantuan dari PT PAM di Surabaya Senduri. Untuk menggerakkan pintu air yang manual, dibutuhkan banyak tenaga untuk menggerakkan pintu tersebut. Diakui Pak Sugeng, salah satu warga sekitar yang senang memancing di sana mengatakan, pintu air manual ini seringkali terbuka pelan-pelan. Padahal nggak ada siapa-siapa yang menggerakkan pintu tersebut. Hal ini pun menjadi janggal dan membuat kita merinding. Padahal lo tahu persis kan, dengan bentuk segede itu, tentu saja dibutuhkan banyak tenaga ahli untuk membuka pintu air itu secara manual. Pintu air berbobot besar itu
beberapa terbuka dan tertutup sendiri. Hal ini membuat pengelola pintu air ini kebingungan dan juga kewalahan. Setelah pintu air berubah dari manual ke tombol, kejadian-kejadian janggal serupa tidak pernah terjadi lagi. Nah, kalau pertama, dulu kan pintunya kan masih manual. Masih manual itu kan sama apa? Sama bantu-bantuan dari orang-orang pam itu kan banyak, kalau mau naikkan pintu, mau nurunin pintu, itu minta bantuan, masih manual. Terus diubah menjadi sekarang ini yang tombol-tombol itu. Waktu pertama kali jadi, belum diresmikan, itu pintu bisa buka sendiri, Mas. Bisa buka sendiri, mulai yang pertama sini, kedua tengah, yang ketiga yang paling utara. Nggak usah lah, Jo. Bisa di situ aja, ntar kita tinggal ambil. Oh ya udah. Gue punya ayam. Ngambilnya sesuai dengan apa yang kita tarik bareng-bareng, gimana? 1, 2, 3. Ayo 3. Ya, 3 ya. Ya udah, ini buat lo. Ini Tuh, buat tuh, lo. tuh. Gue mau gitu. Ya udah, kalian berdua deh, bagi-bagi nih. Selamat makan. Dari lokasi gue berdiri sekarang, bulan kelihatan bener-bener bagus dan juga indah. Apalagi kalau kedengeran suara deburan air bersama dengan kekasih hati. Mantap rasanya pasti. Tapi meskipun kelihatan indah, tetap aja men harus waspada. Apalagi kalau denger aliran deras sungai di bawah pintu air ini bener-bener nyeremin banget. Kalau nggak hati-hati, kita bisa aja jatuh dan ke bawah arus men. Ya kalau bisa berenang, kalau enggak bisa berabe kan urusannya. Dan di antara derasnya suara air sungai yang mengalir pintu Jagir ini, gue ngerasa ada suara perempuan yang melewat di kuping gue. Perempuan itu nangis men. Nangis, dan gue dengernya langsung merinding saat itu. Suara tangisan itu bukanlah tangis bahagia. Kayaknya tangisan ini kedengarannya bener-bener menyayat hati banget. Kayaknya tangisan ini tangisan kesedihan. Makin kesini, perasaan gue makin gak enak aja. Akhirnya, gue memilih untuk melangkah dan meninggalkan lokasi tersebut. Gue takut aja nih, kalau suara itu hanyalah pengecoh gue buat ngelakuin hal-hal gila di pintu air ini.